Jumpa lagi dengan channel Ican Family. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita bercerita berkebun ala Ican Family. Semoga manfaat. Yuk kita simak. Ini anakan bebek yang baru menetas. Kita pisahkan dari induknya supaya induknya cepat bertelur kembali. Nah, ini bebeknya pada kumpul di sore hari. Kita kasih makan. Di pagi dan siang hari mereka mencari makan sendiri. Nah, ini telur bebek sebentar lagi akan mengeram. Mereka bertelur di bawah kandang kambing. Kena di makan ya, Pak? Atau kencing oh? Mamasnya lagi ngasih makan kambing. Biasanya dikasih pagi dan sore hari. Dan kotoran kambing itu dapat kita gunakan sebagai pupuk. Sehingga kita tidak lagi beli pupuk. Alhamdulillah, hemat biaya. Untuk menghemat biaya, makanan kambing ini kita tanam sendiri, baik di kebun itu sendiri maupun di pagar-pagar. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Ican Family. Ini baru pulang dari kantor. Sore ini kita akan bercerita mengenai teknik dan cara berkebun ala Ican Family. Jadi berkebun itu ibaratnya seperti memainkan musik. Ada piano, ada gitar, ada drum, dan alat-alat musik yang lainnya. Perlu harmonisasi sehingga menimbulkan suara yang enak didengar. Begitu juga berkebun. Berkebun ini harus memaksimalkan semua sistem yang ada. Jadi kita berkebun bagaimana supaya pupuknya itu tidak beli. Jadi kita pelihara misal kambing. Kemudian kita pelihara hewan lain di kebun-kebun itu seperti bebek. Nah, bebek ini kan tidak memerlukan biaya produksi yang tinggi. Dengan cara kita membeli rempesan sayur-sayuran yang ada di pasar dengan dedak yang ada di sawah-sawah itu kan nggak beli, jadi mengurangi biaya produksi. Nah, kotoran-kotoran kambing tadi juga menjadi pupuk, jadi kita tidak harus membeli pupuk. Toh akhirnya kebun kita subur dan hewan-hewan kita berkembang dengan baik, tidak mengganggu tetangga. Dan juga kita berkebun itu semua sistemnya harus berjalan seperti musik. Jadi kita pelihara madu diambil nokta dari bunga-bunga sehingga kita menghasilkan madu. Kemudian kita memilih tanah untuk pertanian itu yang dekat dengan daerah pengembangan. Sehingga akhirnya nanti tanah itu setelah sekian tahun menjadi mahal. Sehingga kita untung dari
tanah yang ada itu. Selain itu tanah itu juga dibikin 2 sistem supaya tanahnya juga berkembang, kebun kita juga berkembang. Jadi ada kebun yang sifatnya permanen dan ada juga yang sifatnya kebun tidak permanen. Jadi sambil kita kebun, sambil kita jual kapling. Nah, setelah kita jual kapling ini, tentu kita bisa beli tanah yang lebih lebar. Jadi tanahnya berkembang, kebunnya berkembang, hewannya berkembang, dan kos atau biaya produksinya juga bisa ditekan. Nah, contoh seperti kemarin di video kita yang pertama ada rencana kita mau nanam pinang. Pinang itu perlu investasi jangka panjang. Jadi setidak-tidaknya pinang itu butuh waktu 4 tahun. Jadi kosnya sangat besar kawan-kawan, saudara-saudara. Jadi gimana triknya supaya istilahnya kos itu tertutupi. Jadi kita mengembangkan perkebunan pinang itu dengan cara bertahap. Jadi misalnya dalam 1 hektar itu butuh 1.200 pohon pinang. Nah, untuk menutupi kos sebanyak 1.200 pohon itu, misalnya kita bikin bibit untuk 3 hektar. Jadi 3.600 pohon. Yang 2.400 itu kita jual untuk menutupi kos tanaman tahap pertama, mulai dari penyemaian, upah, kemudian pembelian bibit, polybag dan segala sesuatunya. Sehingga kebun pinang kita tadi kosnya rendah. Nah, itulah kita harus berpikir bagaimana berkebun itu punya harmonisasi, jadi kosnya rendah, produksinya baik, kemudian lahannya berkembang, tambah tahun tambah lebar kebun kita. Misalnya pinang tadi kita berpikir juga bagaimana suatu saat kita penampung sentral produksi setelah 4 tahun. Jadi biaya produksinya tinggi. Untuk mengatasi biaya produksi itu, penanaman pinang itu hendaknya secara bertahap. Nah, misalnya tahap pertama bagaimana dan tahap selanjutnya. Dalam 1 hektar itu butuh kurang lebih 1.200 batang jika berukuran 3 meter kali 3 meter. Jadi untuk mengatasi biaya produksi itu, istilahnya waktu pembibitan pertama kita harus bikin bibit yang lebih, misalnya 3.600 batang. Nah, yang 2.400 batang itu kita jual. Itulah untuk menutupi biaya awal pembelian bibit dan penanaman pinang. Begitu selanjutnya. Itulah beberapa trik yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Artinya berkebun itu harus menciptakan harmonisasi. Supaya apa? Supaya hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga, dan selanjutnya bisa berkembang. Baik luasan cakupan kebunnya sendiri maupun produksinya. Kemudian istilahnya dari produksi itu kita bisa melangkah ke usaha yang lain sebagai penampung dan seterusnya. Jadi itulah berkebun harus harmonisasi seperti alat musik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat berjumpa pada video selanjutnya. Dadah.